Halo kan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Angkut Clubhouse. Oke guys, ini pada video kali ini kita mau bahas nih ya untuk koin-koin yang udah kalian request ya, entah itu di kolom komentar YouTube maupun yang ada di Telegram ya. Jadi koin itu adalah yang pertama koin AOA, kemudian koin Pando, kemudian koin Sushi ya. Ini adalah 3 teratas koin yang paling banyak kalian request ya guys ya. Nah, jadi kalian kalau mau request bahas apa silahkan tulis aja di kolom komentar maupun join di grup Telegram ya. Nah, kalaupun gue nggak sempet ngebikinin video, pasti bakal gue jawab ya pertanyaan kalian di grup Telegram maupun di kolom komentar. Oke guys. Oh ya guys, buat kalian yang mau ngeliat urutan timeline pembahasan ya, maksudnya di menit berapa bahas koin apa gitu ya, boleh langsung lihat di kolom deskripsi ya, karena di situ udah gue cantumin juga ya urutan pembahasannya. Oke guys. Oke, jadi yang pertama kita dari AOA aja dulu ya. Nah, karena di sini dari AOA itu baru aja mainnet swap mengadakan mainnet swap, yaitu perpindahan jaringan blockchain ya dari ERC20 atau dari jaringan Ethereum ke jaringan mainnet mereka sendiri. Jadi lebih independen lah gitu ya. Dan ini sepertinya proses mainnetnya sudah selesai ya. Sekarang kan udah tanggal 30 September. Udah berlalu 2 hari gitu guys ya. Nah, jadi harapannya dari AOA ini tentu harganya bisa naik lagi ya. Dengan adanya perpindahan mainnet yang lebih mandiri gitu ya guys ya. Jadi nggak bergantung lagi nih ke ERC20 yang mana fee-nya tuh mahal gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke chart teknikal dari AOA ya. Nah, ini adalah chart teknikal AOA daily atau 1 hari. Terlihat dengan sangat jelas AOA masih membentuk bullish trend, bearish trend atau downtrend di sini ya, dengan menghadap ke bawah trend lainnya di sini itu sejak tanggal 13 Agustus ya. Itu sebenarnya BTC masih bullish ya, masih ngepom-pom BTC sejak tanggal 13 Agustus. Tetapi dari AOA udah duluan bearish nih. Itu dari harga tertingginya di bulan Agustus, yaitu di harga 31 ya, dia tuh udah turun sebesar 29% ke harga 22 sekarang ya. Nah, sebenarnya pom-pom AOA sejak tanggal 21 Juli itu cukup gede ya. Sebesar 100% lebih ya, 100% lebih. Nah, tetapi di sini masih belum cukup gitu ya untuk mencapai titik sebelumnya yang lebih tinggi, yaitu di atas 30 ya. Yang mana kita tahu AOA all time high tahun 2021 itu ada di harga 149. Nah, jauh banget guys asli. Nah, kalau kita ukur untuk ke harga 149 aja perlu kenaikan sebesar 588% guys ya. Ya, yang mana ini tuh cukup gede sih, tapi bukan berarti nggak mungkin ya dari AOA bisa masuk ke harga tersebut ya. Nah, AOA ini pun juga dia tuh tiap tahun pasti ada juga gitu ya nyentuh titik ATH. Nah, kita tunggu aja nih dari AOA di tahun 2022 gimana. Jadi buat holders AOA, saran gue tetap semangat, tetap optimis dan yakin bahwa AOA bisa ngepom-pom lagi ke harga ATH atau harga tertingginya guys ya. Dari AOA itu sebenarnya gue udah bahas sih dari 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah itu gue juga bilang hal yang sama gitu. Tetap sabar buat holders AOA ya. Karena memang yang namanya koin harga rendah kayak gini biasanya naiknya tuh berkali-kali lipat gitu ya. Sekalinya bandar masuk. Dan sekarang bandar masih belum masuk dari AOA gitu ya. Kali yang masuk cuma di pom-pom 100% gitu ya. Jadi sabar aja guys ya, nunggu dari pergerakan AOA ini uptrend lagi ya. Nah, di sini syarat untuk AOA uptrend dia harus breakout ke atas dari downtrendnya di sini ya. Sebenarnya udah break sih di candle shadow tanggal 22 September kemarin ya. Di sini kalian lihat dengan jelas ada shadow atau garis panjang di sini ya. 1 2 3 4 ada 4 breakout malah. Tetapi itu tuh adalah false break ya, atau breakout yang gagal gitu. Nah, itu adalah pembahasan dari teknikal AOA ya. Semoga bisa membantu. Selanjutnya kita masuk ke koin Pando lagi ya. Nah, dari koin Pando ini sebenarnya dia udah ngepom-pom juga guys. Ngepom-pom itu di tanggal 16 September ya. Itu cuman 40% ya. 40% dari harga 1.500 ke 2.200 ya. Itu saya kira pergerakannya udah mulai recover lagi ya, udah mulai reversal lagi menjadi bullish trend. Tapi ternyata dibanting dengan satu candle bearish engulfing di sini ya, candle panjang yang mengakibatkan harganya malah
terkoreksi terus-terusan ya. Itu udah 36% ya, itu juga 37% ya. Dari harga tertingginya di bulan September ini ya, di harga 2185 ya. Ya guys, sebenarnya dari Pando ini supportnya tuh udah kejebol semua gitu. Gua nggak ngerti lagi support mana lagi yang akan ada. Itu nih di sini kan harganya 1.300 ya guys. Nah, 1.300. Kalau kita lihat di apa namanya candle yang ada di TradingView, yaitu di exchange Bittrex, itu support terendahnya itu ada di harga 0,13 ya, dan sekarang ada di harga 0,094 dolar ya guys ya. Nah, yang mana itu nggak ada support lagi selain support di harga sekarang ya. Nah, dari Pando ini harapannya cuma satu ya, dia harus membentuk supportnya sendiri ya sebelum dia bisa rally lagi, bisa membentuk bullish trend lagi guys ya. Tapi sama seperti AOA, nggak ada yang nggak mungkin ya buat Pando. Soalnya aja ini dari bulan Maret ya, pada bulan Maret kemarin dia tuh ngepom-pom juga gitu ya. Bahkan lebih banyak dari pom-pom AOA gitu, dari harga 0,42 dolar sampai harga 8 dolar ya. Itu udah 1900% ya. Jadi bandarnya emang udah cabut sekarang, bandarnya udah kabur dan belum masuk lagi di market Pando ini ya. Nah, kita tunggu aja nih, kita sabar aja ke market Pando ini agar bandarnya masuk ya. Ini kan Pando ini baru ada di tahun 2021 ya, tepatnya di bulan Januari. Nah, kita tunggu aja nih di tahun 2022 ya, apakah akan cari di pom-pom. Nah, kalau di kasus AOA biasanya pom-pomnya itu adalah 50% dari kenaikan sebelumnya ya. Di sini kita ukar aja guys, dari 8 dolar ke 50%-nya berarti 4 dolar ya. 4 dolar itu berarti sekitaran berapa ya itu? 60 ribuan lah, 60 ribuan. Nah, kalau di Indodax kan harga tertingginya ada di 9 dolar ya. Nah, memang cukup tinggi sih angan-angan dan harapan kita, tetapi bukan berarti nggak mungkin ya. Jadi pesan gue juga tetap semangat dan sabar ya buat holders Mando ya guys ya. Ya, yang mana kalau misalkan kita cut loss juga udah sayang ya, udah terlalu banyak minusnya di sini, mending di hold aja gitu ya. Ditinggal tidur aja, tinggal merem udah. Jangan mantau porto Pando lagi ya. Emang apa namanya? Anggap aja duit tabungan masa depan ya ini. Ya, siapa tahu jadi abu atau jadi naga ya, kita ya pasrah aja lah ya. Ya namanya market di market cap kecil gini ya, mau gimana lagi guys ya. Pando itu ada di peringkat 3029, peredaran supply yang enggak ada. Ya ini market cap-nya nggak ada karena peredaran supply-nya nggak jelas di sini guys. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka nggak menyatakan supply-nya berapa. Karena di sini aja udah di audit sama Certik atau CTK. Jadi kenapa Certik nggak menyantumin supply yang beredar ya? Gue juga kurang ngerti gitu guys ya dari Pando. Oke guys, itu analisa kita dari Pando ya. Semoga aja di bulan Oktober nanti harganya bisa naik lagi gitu ya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke pembahasan Sushi Swap ya. Di sini sebenarnya dari Sushi itu udah melakukan retest di angka 200.000 sampai 215.000 itu 3 kali ya. Tetapi di sini emang gagal nembus resisten tersebut ya. Dan di sini sebenarnya udah break itu pada tanggal 16 September juga. Tetapi ini adalah false break ya, atau breakout yang gagal. Itu harganya ditutup melemah gitu, walaupun ada shadow di sini, harganya langsung balik lagi ke harga sebelumnya ya di sini. Nah, kemudian kalau kita identifikasi patternnya, dari sini Sushi itu membentuk yang namanya broadening wedge, yaitu wedge yang cenderung melebar di bagian sisi ujungnya ini ya. Nah, sekarang kan harganya ada di 140.000 guys. Nah, jadi support terdekatnya itu ada di harga 130.000 ya. Ini menjadi area krusial bagi Sushi gitu loh. Karena jika ini area ketemu, wah bisa bahaya nih. Kita bisa mendapatkan harga 90 sampai 116.000 ya di Sushi. Kalau memang dari support 130.000 ini ketembus ya. Tetapi tentunya kita berharap ya ini supportnya bisa nahan kuat di sini. Karena apa ya? Karena di sini kalau kita memakai Elliott Wave guys, kalau kita Elliott Wave 1 2 3 4 5 ya, harusnya di sini ada wave 5 dari Elliott Wave ya, yang mana wave 5-nya ini berada di sisi atas broadening wedge-nya ini ya, yaitu berada di angka 200 ribuan ke atas guys. Nah, jadi di sini semoga aja dari support di 130.000-nya ini emang ketahan gitu, sehingga bisa reversal lagi atau bisa berbalik arah lagi gitu guys ya.
Untuk targetnya sendiri dari kita Sushi dengan menggunakan Fibonacci extension ya, kita masih punya target 293.000 di sini di 1618 untuk target jangka panjang kita ya. Di sini memang mendekati ATH-nya. ATH-nya itu ada di harga 330 ribuan ya. Nah, jadi santai aja ya buat Sushi, nggak usah panik ya, karena mainnet Sushi itu sendiri pun udah sangat bagus menurut gua. Sushi Swap yang bergerak di jaringan Ethereum ini ya. Jadi dia ada di peringkat 78 dengan total supply sekarang ada 127 juta dengan supply maksimal 250 juta, baru terpenuh 50% ya. Bayangin aja kalau supply-nya udah mau 100% gitu ya, udah mulai langka dari supply koin Sushi ini guys ya. Nah, oke, jadi itu aja ya guys analisis kita mengenai 3 koin yang kita bahas pada hari ini berdasarkan requestan kalian nggak? Ya sesuai perkataan gue di awal tadi, kalau kalian ada pertanyaan, ada nanya apa aja dah ya, silahkan tulis di kolom komentar maupun join di grup Telegram. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. See you in the next video. Bye bye.